Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai hukum Kirchhoff 2. Perhatikan ya. Hukum Kirchhoff 2 itu menyatakan bahwasanya di dalam sebuah rangkaian tertutup, jumlah aljabar gaya listrik dengan penurunan tegangan I kali R itu sama dengan 0. Artinya apa? Di dalam rangkaian tersebut tidak ada energi yang hilang. Atau dengan kata lain, semua energi itu diserap. Maka V sama dengan 0 atau E ditambah I kali R sama dengan 0. Hukum 2 Kirchhoff dirumuskan sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Sigma E itu adalah jumlah GGL sumber arus, satuannya ada volt. Kemudian sigma IR itu adalah jumlah penurunan tegangan, satuannya volt. Kemudian I itu arus listrik, satuannya ampere, dan R itu hambatan, satuannya adalah ohm. Penggunaan hukum kedua Kirchhoff. Yang pertama, pilih rangkaian untuk masing-masing lintasan tertutup dengan arah tertentu. Pemilihan arah loop itu bebas, tapi jika memungkinkan diusahakan searah dengan arus listrik. Yang kedua, jika pada suatu cabang arah loop sama dengan arah arus, maka penurunan tegangan I kali R bertanda positif. Sedangkan bila arah loop berlawanan dengan arah arus, maka penurunan tegangan I kali R bertanda negatif. Yang ketiga, bila saat mengikuti arah loop, kutub sumber tegangan yang lebih dahulu dijumpai adalah kutub positif, maka gaya gerak listrik bertanda positif. Sebaliknya, bila kutub negatif, maka penurunan I kali R bertanda negatif. Perhatikan gambar skema rangkaian tertutup dengan dua sumber tegangan dan dua hambatan berikut. Ini dia ya nak. Ini ada dua sumber tegangan dan ini ada dua resistor. Gambar 5 skema rangkaian tertutup. Kita dapat mencari besar arus dan tegangan pada resistor dengan menggunakan prinsip hukum Kirchhoff 2 yang telah dipaparkan sebelumnya. Perhatikan kembali rangkaian pada gambar 5. Rangkaian tersebut merupakan rangkaian tertutup dengan loop tunggal atau satu loop. Untuk menganalisis rangkaian tersebut, kita dapat menggunakan hukum Kirchhoff 2 dan mengikuti langkah sebagai berikut. Yang pertama, memilih arah loop. Agar lebih mudah, arah loop dapat ditentukan searah dengan arah arus yang berasal dari sumber tegangan yang paling besar dan mengabaikan arus dan sumber tegangan yang kecil. Ingat, arah arus bermula dengan kutub positif menuju kutub negatif. Yang B, setelah arah loop ditentukan, perhatikan arah arus pada percabangan. Jika arah arus sama dengan arah loop, penurunan tegangan atau I kali R bertanda positif. Namun jika berlawanan, penurunan tegangan I kali R bernilai negatif. Jika arah loop menjumpai kutub positif pada sumber tegangan, maka nilai E itu positif. Namun jika yang dijumpai lebih dahulu ada kutub negatif, maka nilai E itu bertanda negatif. Nah, dengan mengikuti langkah di atas, mari kita analisis bersama rangkaian tersebut. Pada rangkaian tersebut, jika E2 lebih besar daripada E1, kita dapat menentukan arah loop sebagai berikut. Ini gambarnya ya. Ini arah loopnya. Setelah menentukan arah loop, kita dapat menerapkan hukum Kirchhoff 2 sebagai berikut. I kali R2, ini arusnya I kali R2. Ini jumpai ada kutub negatif, maka dikurang E1 ditambah I kali R1 dikurang E2 sama dengan 0. Karena pertama kali jumpa ini ada kutub negatif, yang garis panjangnya adalah kutub positif. Maka I dalam kurung R1 ditambah R2 sama dengan E1 ditambah E2. Jadi kuat arus yang mengalir pada rangkaian tersebut ada I sama dengan dalam kurung E1 tambah E2 per R1 ditambah R2. Contoh soal penggunaan hukum Kirchhoff kedua. Suatu rangkaian seperti itu juga pada gambar 7. Dengan hukum Kirchhoff 2, hitungan arus yang mengalir dalam rangkaian tersebut. Nah, ini sudah dikasih tahu arah loopnya ya. Nah, ke sana. Penggunaan arah jarum jam. Loop 1. Untuk contoh soal nomor 1, gambar 7, cara menyelesaikannya ada dipilih loop A, B, C, D, C, A. Dan arah dari A, B, D, C, A. A, B, D, C, A. Berarti dari sini. Biar searah dengan arah loop ini. Ya, biar positif maksudnya. Kalau A, C, D, B juga bisa, tapi dia akan bertanda negatif. Jadi biar gampang cari arah loopnya yang sama. Kemudian, dengan menerapkan hukum 2 Kirchhoff, maka sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Dan memperhatikan aturan disepakati tentang tanda-tandanya, sehingga diperoleh negatif E2 ditambah I kali R1 ditambah I kali R2 dikurang E1 ditambah I kali R2 sama dengan 0. Atau negatif I1 dikurang E2 ditambah I kali R1 ditambah R2 ditambah R3 sama dengan 0. I sama dengan
E1 ditambah E2 per R1 ditambah R2 ditambah R3 sama dengan 12 ditambah 6 dalam kurung dibagi 2 ditambah 6 ditambah 4 sama dengan 1,5 ampere. Jadi arus yang mengalir ada 1,5 ampere dengan arah dari A, B, D, C, A. Kan ya? Dari A, B, D, C, A kembali ke A sesuai dengan arah loop. Berarti yang pertama ini adalah negatif. Kita mulai nanti di sini juga akan negatif. Baiklah, ini ada satu soal. Jangan lupa ada dua soal ya. Jangan lupa dikerjakan ya nak ya. Oke. Kalau tidak paham penjelasan ibu, bisa ditanya kembali ke ibu melalui WA pribadi. Sebelum bertanya, pahami dulu ya nak. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.